Assalamualaikum adik-adik. Oke, selamat pagi ya. Baik, ini pertemuan kita kali pertama ya di pembelajaran agama Islam. Oke, kalian bisa langsung buka juga bukunya ya, software bukunya. Mungkin semalam kalian sudah ada yang belajar ya. Kalian buka halaman 2 ya, tentang bab pertama, yakni tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membicarakan tentang kedekatan nih ya adik-adik ya, kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, biasanya cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu dengan apa sih ya? Jadi biasanya kita tuh mendekatkan dengan berzikir ya, dengan berzikir. Jadi dengan berzikir itu bisa membuat kita itu mendapatkan rezeki ya, mendapatkan fasilitas ataupun kesenangan ya, fasilitas hidup yang diinginkan. Intinya itu kenikmatan ataupun kebahagiaan ya adik-adik ya. Nah, jadi tidak hanya berzikir saja yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adik-adik ya. Kita bisa juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui beramal yang banyak ya, beramal yang baik seperti itu ya. Jadi dari beramal maupun berzikir kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir itu sendiri sebenarnya apa sih ya kan? Nah, zikir itu kan artinya itu kan mengingat Allah ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita sebagai manusia itu kan tidak luput dari kata lupa ya, tidak luput dari kata lupa, tidak luput dari kata salah begitu ya. Jadi seringkali kita tuh sebagai manusia ya, sebagai makhluk Tuhan ya yang paling pintar gitu ya, paling sering lupa kepada penciptanya, terus juga paling egois gitu ya, paling egois. Nah, dengan adanya zikir ini membuat kita itu akan sadar adik-adik bagaimana bahwa ada seseorang atau ada yang lebih mungkin miliaran kali ya dari kita, lebih baik, lebih sempurna ya. Ya ini siapa ya? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya. Jadi kita tuh sebaiknya tidak boleh sombong ya. Oke, nah jadi dengan cara kita berzikir tentu saja kan kita itu menyebutkan atau membacakan Asmaul Husna ya adik-adik ya. Jadi kita selalu membaca atau menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, kita langsung saja nih adik-adik ya, pembahasan atau sebab yang pertama ya adik-adik ya. Nah, kita akan memahami makna Asmaul Husna ini tadi ya adik-adik ya. Untuk Asmaul Husna, kita langsung membahasnya. Untuk berjalan ke pembagian dari Asmaul Husna ini sendiri adik-adik, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu Asmaul Husna ya? Jadi mungkin tadi Ibu sudah sempat jelaskan, mungkin ada yang mau atau ingin menjawab. Oh Bu, saya bisa Bu menjelaskannya dengan bahasa sendiri, dengan pemahaman yang mungkin lebih bisa saya pahami begitu ya. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kalian bisa komentar di bawah ya. Untuk absennya Ibu lupa ya sampaikan, kalian bisa absen juga di kolom komentar ya. Kalau ada yang pertanyaan juga bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti Ibu juga akan merespon di sana ya. Oke. Nah, membahas tentang apa itu Asmaul Husna ya adik-adik ya. Nah, jadi di sini sudah ada Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu jadi terdiri dari 2 kata, yakni asma yang artinya itu nama-nama ya. Terus husna ya, yakni baik atau indah. Nah, dari kata sudah yang pertama yang nama-nama, terus yang kedua ini artinya baik atau indah. Jadi bisa disimpulkan apa ya? Jadi bisa disimpulkan itu sebagai nama-nama yang baik ya, dan juga indah ya, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, gunanya sebagai apa sih? Tentu saja sebagai bukti atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adik-adik ya. Oke.
Nah, kita langsung saja nih ya membahas tentang makna dari Asmaul Husna ini sendiri ya. Jadi artinya sudah ya. Nah, kita membahas atau memahami maknanya ya dari Asmaul Husna. Oke. Untuk yang pertama ini ada Al-Karim ya adik-adik ya. Nah, nanti Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang kedua itu ada Al-Mu'min ya. Yang ketiga itu ada Al-Wakil. Yang keempat itu ada Al-Matin. Yang kelima itu ada Al-Jami. Yang keenam itu ada Al-Adl. Yang ketujuh ada Al-Akhir ya. Oke, kita langsung saja membahas yang pertama ya. Makna dari Asmaul Husna yang pertama ya. Oke. Nah, Al-Karim ya. Kalau diartikan ya Al-Karim tentu saja memiliki arti ya, arti itu yang maha mulia ya untuk Al-Karim ini ya. Jadi bisa juga yang maha pemurah, yang memberi anugerah ataupun rizki kepada makhluknya ya. Jadi Al-Karim mempunyai makna maha mulia ya, atau yang maha dermawan ya, atau yang maha pemurah, begitu ya adik-adik ya. Jadi bisa disimpulkan seperti yang sudah Ibu tampilkan ini ya. Jadi yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Jadi tidak hanya manusia saja adik-adik ya, tapi semua makhluknya. Oke, kita langsung saja nih membicarakan tentang Al-Karim dulu ya, tentang Al-Karim saja. Nah, jika kita mengingat tentang Al-Karim ya, atau yang dimaknai dengan maha pemberi ini tadi ya, kita tuh agar diingatkan adik-adik. Nah, diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini senantiasa memberi adik-adik ya, dan tidak pernah putus atau terhenti pemberiannya kepada kita ya adik-adik ya. Nah, maka dari itu adik-adik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak pernah putus ataupun henti memberikan kita itu apapun yang kita inginkan ya, ataupun kebahagiaan yang kita butuhkan ya, seperti itu ya. Jadi kita tuh alangkah baiknya jika kita itu tidak lupa adik-adik ya. Jadi tetap sholat 5 waktu, zikirnya juga diperkuat, amalnya juga diperbanyak ya, dan sangat banyak lagi cara-cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya adik-adik ya. Nah, jadi untuk manusia adik-adik, manusia yang mungkin secara ekonomi itu sedang berada di menengah ke atas mungkin ya, yang hartanya berlimpah gitu ya, lebih baik ya, atau hendaklah kita sebagai manusia itu tidak sombong seperti itu adik-adik ya, tidak sombong, karena kita harus sadar ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki jiwa-jiwa dermawan ya, yang memiliki rasa dermawan ya. Jadi kita tidak boleh sombong dengan apa yang telah kita miliki. Oke? Karena bagaimana apapun yang kita miliki sekarang semuanya akan kembali padanya ya. Itu sering kita dengar ya kata-kata itu ya. Oke, langsung saja bagian Asmaul Husna yang kedua nih. Nah, ini ada Al-Mu'min ya adik-adik ya. Nah, Al-Mu'min untuk artinya sendiri ya. Jadi kalau Al-Mu'min itu dari kata Aminah ya adik-adik ya. Aminah itu artinya itu benaran, terus juga ketenangan hati, bisa juga aman begitu ya, untuk kata Aminah ya. Jadi untuk artinya kalian bisa baca ya. Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rasa aman ya, rasa ketenangan hati ya, begitu. Oke, atau pembenaran seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kalau kita memiliki perasaan yang tenang gitu ya, jadi kita harus ingat bahwa Allah itu juga selalu ya, Allah itu selalu menemani kita, selalu memberikan kita kebahagiaan setiap detiknya gitu ya. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwa Allah itu selalu ada di samping kita ya adik-adik ya.
Oke, nah jadi ketika kita nih ya, kita selalu membaca atau berdoa dengan nama Allah ini tadi ya, nama Allah Al-Mu'min ya. Nah, secara tidak langsung kita tuh juga memohon ya, berarti memohon kita untuk diberikan keamanan, terus juga kita tuh dihindarkan dari fitnah seperti itu ya, ataupun bencana maupun siksa seperti itu ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang selalu memberikan kita keamanan ya. Jadi dia itu yang Maha Pengaman. Oke. Paham sampai sini ya? Untuk Al-Mu'min itu artinya ya, berarti Allah itu selalu memberikan pengamanan kepada kita ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut yang ke Asmaul Husna yang ketiga adik-adik. Nah, ada al-wakil adik-adik ya. Nah, kata al-wakil ini memiliki arti maha mewakili ya. Jadi wakil. Mungkin ada yang jadi wakil kelas ya. Jadi wakil ya. Wakil itu maha mewakili ya, atau pemelihara ya. Jadi untuk al-wakil itu sendiri berarti yang maha mewakili ya, atau pemelihara ya adik-adik ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya ya adik-adik ya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengurus segalanya begitu ya, mengurus segalanya kebutuhan makhluk hidup ya, itu pada intinya ya adik-adik ya. Jadi bisa dikatakan orang atau manusia atau kita yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, insya Allah ya akan selalu memiliki kepastian ya bahwa semua yang kita kerjakan itu akan terselesaikan ya, akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya adik-adik gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita akan memiliki rasa kepastian begitu ya. Oke. Jadi ini sendiri untuk arti al-wakil ya adik-adik ya. Oke, jadi nanti kalau untuk kalian yang ingin tahu mungkin pembahasan yang lebih panjang, kalian bisa sambil baca-baca adik-adik ya. Tapi lebih baik memang sebelum pembelajaran malamnya kalian sudah belajar dulu ya. Jadi lebih nyantol gitu ya kalau Ibu menjelaskan ya. Oke, langsung nih ke bagian yang keempat yakni al-matin ya. Nah, al-matin ini sendiri ya artinya itu maha kukuh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini yakni maha sempurna ya dalam kekuatan maupun kekukuhannya ya adik-adik ya. Jadi bisa dikatakan ya kekukuhannya itu dalam prinsip maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya adik-adik ya, dan juga maha kukuhnya itu dalam kekuatannya ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya adik-adik ya. Jadi sifat al-matin ini sendiri bagaimana kehebatan dari perbuatan yang sangat kokoh ya, dari kekuatan yang tidak ada taranya ini ya adik-adik ya. Itu bisa dikatakan untuk pengertian al-matin itu sendiri ya adik-adik ya. Nah, jadi jika ada seseorang yang menemukan kekuatan ya ataupun kekukuhan Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan membuat seseorang ini menjadi manusia yang tawakal adik-adik. Yang tawakal yang bagaimana? Ya tentu saja yang memiliki kepercayaan dalam jiwanya adik-adik ya, dan tidak merasa rendah ya, tidak pernah merasa rendah di hadapan manusia yang lainnya ya. Jadi bagaimana cara kita nih? Oh Bu, saya mau nih Bu ingin menemukan kekuatan ataupun kekukuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya, bisa. Jadi kalian berdoanya dikuatkan ya adik-adik ya, berzikirnya itu tadi ya dikuatkan, insya Allah kalian akan menjadi manusia-manusia yang tawakal ya, dan memiliki kepercayaan ataupun jiwa yang tidak rendah di hadapan manusia lain. Oke, paham ya sampai sini ya untuk contohnya ya. Selanjutnya itu ada al-jami adik-adik. Nah, untuk al-jami ini sendiri ya. Oke, untuk al-jami ini artinya itu yang maha mengumpulkan ya, atau yang maha menghimpun ya. Nah, bisa dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu
mengumpulkan dan menghimpun segala sesuatu yang tersebar ataupun terserak adik-adik ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adik-adik mengumpulkan apa yang dikehendaki ya, apapun yang dikehendaki dan dimanapun Allah berkehendak, itu maksudnya ya. Jadi itu semuanya itu Allah yang mengatur ya. Jadi yang menghendaki maupun kapan berhendak itu Allah semuanya ya yang mengatur ya. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala adik-adik nanti akan menghimpun ya, atau mengumpulkan manusia ya di akhirat kelak, nanti sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia ya. Nah, nanti Allah maksudnya apa tuh kok dikumpulkan seperti itu ya, dengan satu golongan seperti itu ya. Ya, jadi agar bisa digunakan sebagai seperti barometer seperti itu adik-adik ya. Jadi kepada siapa nanti kita itu akan berkumpul ya di dunia, di situ juga nanti kita akan berteman di akhirat adik-adik. Nah, jadi kalau kalian nih semisal berteman dengan orang-orang yang jahat ya, nanti di akhirat juga akan berteman dengan orang-orang jahat. Nah, ini kata berteman di sini bukan maksudnya berteman biasa ya adik-adik ya. Oh ibu, saya temennya anak-anak preman bu gitu ya. Berarti saya nanti masuk neraka dong. Tidak, bukan maksudnya berteman biasa adik-adik ya. Dalam hal berteman itu berarti kalian juga termasuk dalam golongan mereka ya, maksudnya bergolongan ya, bukan pertemanan, golongan gitu ya, golongan. Jadi kalian juga ikut mencuri dengan preman-preman ini ya gitu ya. Jadi digolongkan seperti itu adik-adik ya, sesuai dengan golongannya sendiri-sendiri ya adik-adik ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, jadi kalau kalian nanti golongannya itu orang-orang yang beriman, jadi kalian rajin sholat, rajin mengaji, rajin beramal, dan selalu melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya adik-adik ya, kalian akan mendapat golongan yang baik ya. Oke, paham ya? Sampai sini ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya ya adik-adik, al-adil ya. Nah, untuk artinya sendiri itu adalah maha adil ya. Maha adil ya. Jadi keadilan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang sifatnya apa? Tentu saja yang sifatnya mutlak ya adik-adik ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun ya adik-adik ya. Jadi maha adil. Allah itu maha adil, tidak terpengaruh ataupun dipengaruhi ya dia ya oleh yang lainnya gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi dengan dasar apa sih Allah ini menurunkan keadilan ini? Tentu saja Allah itu menggunakan keadilannya itu didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ya adik-adik ya. Kalian harus tekankan ini ya, yang maha luas. Jadi dengan semua yang sudah Allah berikan tentang keadilan ini ataupun dasar yang Allah berikan untuk maha adil ini, itu tidak mungkin dalam memutuskan atau dalam keputusannya itu salah ya adik-adik ya, tidak mungkin. Oke? Nah, sampai sini paham ya adik-adik ya. Nah, jadi orang atau manusia ya yang adil selama hidupnya adik-adik ya, insya Allah ya, nanti orang itu akan selalu berjalan lurus ya, berjalan lurus dengan sikapnya ya, yang selalu menggunakan ukuran yang sama ya, bukan ukuran ganda ya. Nah, jadi maksudnya apa nih? Nah, jadi jika kita tuh memiliki persamaan ya, atau persamaan yang menunjukkan orang yang adil itu akan tidak berpihak kepada salah satu seseorang ya yang berselisih, seperti itu maksudnya ya. Jadi adil ini juga bisa dikatakan sebagai tempat yang semestinya, begitu ya, penempatan tempat yang semestinya. Orang jahat, orang mencuri dipenjarakan, itu tempat yang semestinya. Orang korupsi penjarakan ya, itu tempat yang semestinya. Oke, paham sampai sini ya? Jadi harus adil, atau bisa dikatakan cara sederhananya sesuatu yang tempatnya itu yang semestinya ya, penempatan yang semestinya, seperti itu ya. Orang-orang baik
harusnya selalu mendapatkan perlakuan yang baik juga, begitu ya. Oke. Yang terakhir nih adik-adik. Nah, kita sudah memasuki Asmaul Husna yang terakhir ya. Jadi ada 7 ya adik-adik ya. Nah, yang terakhir ini adalah sorry adik-adik. Oke. Yang ketujuh ini adalah al-akhir ya. Sorry, untuk subbabnya Ibu salah ketik ya. Jadi nanti bisa deh kalian edit ya. Gak apa-apa ya. Nah, oke, al-akhir ya adik-adik ya untuk yang nomor 7. Nah, untuk al-akhir ini sendiri sudah dipastikan ya. Sudah dipastikan akhirnya artinya itu yakni maha akhir ya. Jadi akan tidak ada apapun ya, tidak ada apapun, sesuatu apapun setelah al-akhir ini ya adik-adik ya. Jadi bisa dikatakan yang maha akhir ya. Terus Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal ini ya, nanti semua makhluk itu akan hancur ya. Jadi tidak akan ada yang tersisa begitu ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal ya adik-adik ya. Nah, kekekalan dari makhluknya ini apa? Tentu saja kekekalan yang terbatas ya. Ada seperti surga ya maupun neraka ya nanti adik-adik jika kita sudah tidak ada di dunia ini ya adik-adik ya. Nah, semua makhluk hidup sudah pasti akan kembali kepadanya adik-adik ya. Jadi kalau kita, ibu saya takut mati gitu ya. Mati itu hanya perantara waktu ya adik-adik ya. Jadi semua makhluk hidup pasti akan kembali kepadanya ya. Oke, jadi adik-adik Allah Subhanahu wa taala ya itu biasanya akan berkehendak untuk menetapkan kita ataupun makhluknya ya yang kekal maupun yang tidak itu ya. Jadi nanti untuk kekekalan kita itu kan yang tidak secara zat ataupun tabiat gitu ya. Jadi bisa dikatakan nanti kalau kita di dunia akhirat ya, kita bisa hanya berbekalkan itu amalan kita, terus juga bagaimana kita selama hidup seperti itu adik-adik ya. Jadi kalian ingat bahwa nanti akan ada al-akhir. Jadi selama kalian diberikan umur panjang maupun kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan lupa untuk selalu mengingat ya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal ya. Minimal kalian selalu berzikir ya, berarti kalian selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jangan nih, oh Bu saya selalu berzikir kok Bu, kalau saya ketemu sama setan. Bisa dikatakan adik-adik ya 50% nih, 50% orang-orang yang ketakutan karena hantu otomatis langsung berzikir gitu ya di saat ataupun kalian lagi susah gitu ya. Kalian sedang lagi susah, kalian ingat sama Allah. Tapi kalau kalian sudah lagi bahagia-bahagianya, sedang lagi di puncak-puncaknya, kalian lupa dengan Allah adik-adik. Karena apa? Manusia tempatnya salah ya. Tapi Allah selalu menyayangi kita ya, walaupun kita selalu mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Ibu bertanya kapan kita akan selalu membahagiakan Allah, kapan ya kan? Setelah kita selalu selalu melakukan dosa gitu ya. Ibaratnya begini adik-adik, Allah selalu memberikan kita kebahagiaan per detiknya, tapi kita membuat kesalahan itu berpuluh tahun gitu ya, atau berbelas-belas tahun gitu ya. Coba ayo siapa yang bisa mengembalikan semua yang diberikan kepada Allah ya? Pasti tidak ada ya adik-adik ya. Oke, jadi dari sekarang kita harus menguatkan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini paham ya adik-adik ya. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Nanti ataupun chat Ibu nih, boleh ya kalau ada yang ingin tanyakan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf ya kalau ada salah-salahan kata, dan tadi untuk yang slide ke-7 tadi Ibu salah ketik untuk subbabnya ya. Itu Ibu mohon maaf juga. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan adik-adik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.